Halo Sobat IT, selamat datang di Hello IT Channel. Kali ini kita akan membuat Gantt chart atau timeline chart yang dinamis di Excel. Jadi pertama, kita akan menyiapkan terlebih dahulu tabel dengan judul project, kemudian ada durasi waktunya, start projectnya, dan juga finish projectnya. Selanjutnya kita memiliki tabel deskripsi tugas dengan durasi waktu yang kita perlukan nanti, juga tanggal mulai dan tanggal berakhir. Oke, yang pertama, kita mulai dengan durasi waktu pada deskripsi tugas dari judul project yang kita miliki. Misalnya di sini pada survei lokasi kita buat waktunya 1 hari, kemudian rancangan gambar renovasi 2 hari, demo klien 1 hari, pengerjaan dasar 2 hari, kabinet 2 hari, anti rayap 2 hari, aksesoris 2 hari, kemudian masalah renovasi ini kita anggap 3 hari ya. Selanjutnya ini bisa sobat sesuaikan nantinya dengan kebutuhan dan template yang sobat buat. Nah, kemudian tanggal mulainya di sini, misalnya kita mulai dari bulan Januari, 1 Januari 2022. Misalnya seperti itu, kita mulai dari tanggal 1 Januari 2022. Kemudian tanggal berakhirnya di sini, karena di sini ada durasi waktu 1 hari, jadi kita bisa gunakan rumus sama dengan tanggal mulai ditambah dengan durasi waktunya. Kemudian enter. Nah, di sini akan berakhir pada 2 Januari. Artinya ada 1 hari pengerjaan untuk survei lokasi dan juga pengukuran. Selanjutnya, tanggal mulai yang kedua akan dimulai dari 1 hari setelah tanggal berakhir sebelumnya. Jadi di sini sama dengan tanggal berakhirnya kita tambahkan dengan 1. Selanjutnya tekan enter. Oke, sekarang kita sudah memiliki, ini kita copy kembali untuk bagian 2, yaitu di deskripsi rancangan gambar renovasi. Kita copy dulu fungsinya. Jadi nanti dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 5, kita mengerjakan rancangan gambar renovasi. Ini sudah sesuai. Sekarang kita tinggal copy fungsinya untuk memenuhi tanggal mulai dan tanggal berakhir pada deskripsi yang lainnya. Oke, sini sudah semuanya. Kira-kira nanti selesainya pada tanggal 28 Januari 2022. Sekarang kita akan mengisi judul project ini dengan dinamis berdasarkan dari durasi yang kita miliki di sini. Jadi durasi waktu ini kita kosongkan terlebih dahulu. Start project, kita bisa gunakan rumus sama dengan min. Kita akan ambil dari tanggal mulai. Kita akan ambil tanggal terkecil, kemudian kurung tutup, dan enter. Jadi di sini nanti dimulainya tanggal 1 Januari, kemudian finish project kita ambil dengan sama dengan max. Kita ambil tanggal berakhirnya, kita blok range-nya, kurung tutup, dan enter. Akan berakhir pada 28 Januari. Kemudian durasi waktu itu adalah sama dengan tanggal berakhir project atau finish project dikurangi dengan start project-nya. Kemudian tekan enter. Jadi kita memerlukan waktu 27 hari untuk mengerjakan perbaikan renovasi dapur modern sesuai dengan deskripsi yang kita miliki. Sekarang kita akan membuat Gantt chart di sini. Jadi ada timeline-nya nanti yang akan dinamis berdasarkan dari tanggal yang kita inputkan di deskripsi tugas. Oke, yang pertama kita buat tanggalnya terlebih dahulu ya. Jadi kita akan mulai dari tanggal 1 Januari 2022 seperti ini. Kita mulai 1 Januari, kalau kita copy ke samping seperti ini, itu akan membutuhkan space yang lumayan panjang. Jadi kita ubah terlebih dahulu di sini. Kita ubah, sobat bisa tekan Ctrl 1 di keyboard. Selanjutnya nanti akan muncul format cell di sini. Kita akan ambil pada bagian alignment. Di sini kita klik tab alignment. Kemudian teksnya kita akan ubah ke atas seperti ini ataupun seperti ini. Yang pasti dia posisinya 90 derajat ataupun minus 90 derajat itu silakan sobat gunakan pada ketentuan sobat sendiri. Kemudian klik OK, nanti dia akan berubah 90 derajat seperti ini sehingga kita bisa membuatnya lebih kecil seperti ini. Oke, sekarang kita bisa copy untuk sisanya sehingga memenuhi sampai 28 Januari. Kan 24 dari mana? 27 28. Oke. Sekarang kita rapikan terlebih dahulu di sini. Kita rapikan. Oke, kita rapikan. Sip, sepertinya sudah cukup rapi untuk ini. Sekarang kita berikan warna terlebih dahulu agar terlihat sedikit berbeda. Oke, misalnya warna ini. Oke, sekarang kita blok terlebih dahulu. Kita berikan border. All border saja. Nah, sekarang kita akan mengisi Gantt chart di sini atau timeline chartnya di sini berdasarkan dari tanggal mulai dan juga tanggal berakhirnya. Jadi di sini kita bisa memasukkan logika sama dengan jika kita gabungkan dengan fungsi dan, jika dan tanggal ini atau tanggal 1 Januari 2022 pada kolom merah ini lebih besar dari sama dengan tanggal mulai di sini
koma. Selanjutnya kita seleksi lagi jika dan ini tanggal 1 Januari pada kolom merah lebih kecil sama dengan 2 Januari 2022 di sini. Kita kurung tutup, maka kita akan berikan dia nilai huruf Y misalnya seperti itu, ataupun huruf M atau yang lainnya silakan. Kemudian kalau tidak, maka kita berikan string kosong seperti ini. Kemudian kurung tutup dan enter. Sekarang kita coba ya. Kita coba di sini, misalnya kita masukkan di sini, oke sampai tanggal 4, kemudian kita blok di sini. Oke, di sini masih salah posisinya. Sobat bisa lihat di sini, artinya kita harus merubah formula di sini. Jadi kita akan kunci dia berdasarkan baris dan juga kolomnya. Jadi yang akan kita kunci untuk barisnya adalah 1 Januari. Di sini kita akan kunci terlebih dahulu F5. Jadi F5 kita kunci terlebih dahulu di sini. Kita kunci, kemudian di sini kita kunci. Selanjutnya tanggal mulai dan tanggal berakhirnya pun kita kunci pada bagian kolom. Kunci di sini kita kunci. Oke, kita tekan enter. Sekarang kita lihat perubahannya. Oke, ini kita tes dulu. Oke, jadi kita perpanjang lagi. Ya, apakah sudah sesuai? Jadi di sini 1 Januari sampai dengan 2 Januari. Oke, di sini dimulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan 5 Januari. Jadi sobat bisa lihat di sini kita melakukan perubahan untuk mengunci baris dan kolomnya secara absolut di sini. Oke, baris ataupun kolom. Sekarang, karena fungsi sudah berjalan, kita kopikan ke semua tanggal Gantt chart-nya di sini. Oke, sekarang semuanya sudah terisi. Sekarang dalam posisi terblok seperti ini, silakan sobat klik menu Home, kemudian klik Conditional Formatting. Kita akan berikan highlight cell rules di sini. Kemudian kita akan klik pada bagian equal to di sini. Oke, kita klik pada bagian equal to, format cell all equal to, misalnya di sini Y. Kita ganti di sini. Like right-nya di sini kita ganti dengan custom format. Nah, kita pilih pada bagian fill di sini. Kita akan berikan warna hijau. Kemudian untuk font-nya itu pun kita akan ubah menjadi warna hijau. Oke, ini dia warna hijau yang sama. Untuk gunakan warna hijau yang sama, fungsinya jika nanti kita klik OK, maka tulisannya tidak terlihat, akan tertutup juga oleh custom format warnanya. Kemudian sobat klik OK di sini. Nah, ini sudah jadi. Jadi ini adalah timeline di mana sesuai dengan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya yang kita buat. Selanjutnya kalau misalnya kita ubah di sini, demo ke klien kita perlukan waktu 2 hari. Atau di sini deh, kita buat pengerjaan dasarnya ini 1 hari. Nah, maka dia akan berubah di sini, yaitu pada pengerjaan dasar nomor 4 ini. Nah, di sini akan dimulai dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 9. Di sini dia akan dimulainya. Oke, kalau misalnya untuk pengerjaan kabinet, misalnya kita kembalikan ke angka 3, maka dia akan mengerjakan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 di sini. Oke sobat, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini membantu dan kita akan berjumpa lagi di tutorial berikutnya hanya di Hello IT Channel. Terima kasih.